Nah, gue nemu nih bikin bakso lava gede cuma perlu sendok. Gue kasih lihat deh. Iya, jadi bikin baksonya dulu kan pakai daging sapi, daging ayam. Nah, masukin tuh bumbu-bumbu yang gue tulis ya. Nah, diulen sampai nyampur. Udah. Nah, masukin tapioka dikit-dikit. Diulen lagi. Nah, kasih telur, terus diulen lagi. Udah nih. Nah, kasihin es batu 4 biji, terus diulen sampai es batunya menyatu. Nah, tinggal dicetak baksonya di mangkok pakai sendok dingin, terus diisi pakai sambal tengahnya. Nah, ditutup. Jadi direbus dah, gue pakai pancinya Rafael. Nah sekarang gue mau bikin anaknya pakai sendok bakso. Tuh gampang kan, link belinya gue taruh di bio. Tuh ntar bentuknya sama semua. Ya udah deh, tinggal direbus. Udah tuh jadi, anaknya gue taruh tengah. Udah ya gue makan. Cobain bakso lavanya. Enak sekali. Nah ini tahu mau gue ubah jadi puding. Iya, gue masukin tuh tahu ke blender ya. Udah habis satu, yang kedua. Nah ini pelengkap doang, susu dikit, vanila dikit, garam dikit. Udah di blender sampai nyampur. Nah ya tambahin coklat. Ya udah nih di blender lagi. Gue pakai blendernya Rafael. Nah belum jadi, gue tuang dulu ke mangkok multifungsi ini, linknya ada di bio. Nah kulkasin dulu. Tuh kan jadi mirip puding. Gue tambahin cocoa powder. Sekarang kita cobain. Rasanya itu kayak susu kacang, tapi enak. Nah udah dapet ayamnya nih, mari kita buat. Nah tepung ayamnya nih, tepung terigu, tepung maizena, bumbu rahasia ini. Kalau nggak punya Cayenne, linknya di bio. Aduk. Oke, nah yang tepung cairnya, susu, cuka, nah telur setengah, bawang putih, saus cabe, nah bumbu rahasia lagi. Nah di mix. Nah tinggal cemplungin ayamnya ke tepung, kubur, masukin ke tepung basah, terus balik lagi ke tepung, kubur. Nah sampai ketutup semua tuh ya. Nah ya udah tinggal digoreng deh. Diambil biar dia tidak gosong. Digoreng 2 kali. Nah ini bumbu rahasia buat hot oilnya. Nah terus dicampur pakai minyak ayam yang panas. Udah jadi dah tuh. Udah deh tinggal diolesin. Udah tuh ya resepnya. Gue makan dulu. Enak sekali. Nih kentang gua mah beda. Lihat tuh, bisa muter. Iya kan, daripada lurus mulu ya kan, ya udah gue buat nih kentangnya direbus dulu, abis itu gue tumbuk. Nah tumbukannya gue taruh link di bio. Tuh sampai halus banget ya. Nah dikasihin deh tuh bumbu-bumbu ya, telur maizena, bumbu kentang lada, susu cair. Nah ya diaduk lah biasa biar rata. Tuh gue taruh di piping bag. Udah tinggal digoreng deh tuh, melingkar-lingkar gitu. Bisa nggak? Paling bisanya lurus kan. Nah dia digoyang-goyang gitu biar rata. Tuh lucu banget kan kentang gue, anti mainstream. Yaudah gue makan dulu. Sosis gulung nih buat cemilan gabut. Gak ada yang mau ya? Ya udah saya makan sendiri. Enak banget loh. Yakin gak mau? Ya udah saya bikin sendiri. Nah itu bahannya. Dia cuma pakai roti parata, nggak ribet-ribet. Itu linknya ada di bio kalau mau. Nah terus dipotong segitiga. Habis itu gue kasihin keju slice yang bisa meleleh, dipotong segitiga juga. Nah sosisnya gue belah tengah, maksudnya dibagi jadi 2. Nah saatnya menyusun. Jadi roti parata dulu, terus kejunya, terus sosisnya. Udah deh tinggal digulung-gulung. Pokoknya nggak pakai lama dah ya. Gue udah lapar banget. Nah terus gue taruh di baking paper. Abis itu gue olesin kuning telur dulu biar warnanya cakep. Nah udah kuning semua, terus gue masukin air fryer. Udah jadi tuh. Nah kata dia nih resep brownies gelas paling enak. Jadi pertama gue lelehin mentega dulu, abis itu dimasukin. Nah kasihin susu, kasihin gula, terus diaduk dulu. Nah dikasihin cocoa powder, dikasihin tepung, diaduk lagi. Terakhir kasihin choco chip. Nah terus di microwave 1 menit 20 detik. Coba kita lihat, soalnya ini nggak pakai telur, nggak pakai baking powder. Nah hasilnya tuh kayak gak ngembang. Coba gue cobain dulu, siapa tahu enak ya kan. Rasanya itu kayak masih ada gulanya, terus nggak ada rasanya. Apa yang enak?
Sekarang gue mesti habisin ini. Rasanya tuh kayak serbuk Oreo, tapi nggak ada rasanya. Enak nih. Beneran mirip sama Hokben. Nih, jadi gue chopper paha ayam, maizena, bawang putih, telur, bumbu rahasia, minyak hujan, saus tiram. Pakai choppernya Arashi. Pisaunya ada 3 dia tuh, halus banget kan. Udah, nah gue buat kulitnya nih pakai kuning telur, telur utuh, margarin, tepung terigu, maizena, garam, gula, air. Nah jadinya kayak gitu tuh. Terus langsung aja digoreng di teflon. Digoreng di apa sih? Gak tau deh. Pokoknya abis itu digulung-gulung, diplastikin. Nah kata Wilbus dikulkasin dulu semalaman, baru dipotong-potong. Nah digoreng. Udah tuh jadi egg roll. Cobain. Mau cilin tapi jauh, mager ah. Ya udah, ada paha ayam, gue potong-potong pakai bumbu rahasia, saus tiram, kecap asin, putih telur, lada hitamnya ketinggalan. Diaduk dulu, terus nih tepung ketan dikasihin air 1 sendok sampai dia jadinya kayak gitu. Udah kubur tuh ayam di tepung sampai ketutup semua gini. Ya udah digoreng dah sampai dia coklat. Nah goreng lagi 2 kali pakai panci Rafael Bell karena muatnya banyak. Udah gue kasihin bon cabe. Ya udah makan. Pokoknya itu enak sekali. Itu garing-garing, renyah, terus kayak kenyal-kenyal gitu. Telur balado, jadi telur direbus dulu. Nah habis itu digoreng. Gua ngomongnya kecil-kecil ya, udah tengah malam. Nah cabenya dicoper dulu pakai chopper Rafael. Udah dimasak deh cabenya pakai serai, daun jeruk, bawang-bawangan, garam, penyedap, sama gula aren. Nah masukin dah telurnya, cobain dulu enak apa kagak. Udah masak sampai nyerap pakai panci Rafael Bell. Udah jadi tuh, simpel-dimpel banget kan. Rasanya enak banget lah. Bagaimana Mami rasa roti boy Ceceh? Rasanya enak. Ada kopinya. Nah karena udah lulus sensor, gue kasih tahu resepnya nih. Jadi cuma pakai ragi, garam dicampur ke tepung. Udah terus gue campurin nih basah-basah pakai gula, air dingin, susu dingin. Udah tinggal persatukan mereka berdua. Terus gua aduk sebentar sampai jadi buletan jelek kayak gini. Nah istirahat dulu 15 menit. Udah kasih mentega. Nah terus gua ulen, sorry ya gua nge-cheat pakai mixer Rafael tuh kan bagus kali isinya. Istirahat lagi sejam. Nah terus gua bikin toppingnya nih pakai mentega sama gula, gua kocok-kocok sampai kayak gitu. Nah kasihin kuning telur, kocok-kocok. Nah kasihin putih telur, kocok-kocok. Nah kasihin kopi dikit-dikit, kocok-kocok. Nah emang jadinya jelek, makanya dikasih tepung. Nih habis diaduk jadinya bagus tuh kan. Nah rotinya udah gendut nih, cucuk-cucuk. Terus gue bagi jadi 10. Nah gue buletin tuh yang bagus ya. Nah istirahat lagi tuh ya 15 menit. Udah jangan lama-lama, gue isiin pakai mentega asin. Nah gue kul-kul dia sampai ketutup. Udah istirahat lagi sejam nih. Nah tinggal gua hias dia pakai topping kopi. Udah deh di oven. Gua pakai ovennya Rafael 180 derajat 12 menit. Udah. Nih seblak andalan cewek-cewek. Jadi pakai tuh cabe secukupnya. Itu kencurnya banyak, sekemiri. Terus gua kasihin bawang merah kayak segini karena emang udah habis. Biar bawang putih nih, minyak tuh cukupnya aja. Nah gua chopper dia pakai choppernya Rafael. Nih tuh kan halus banget. Nah gua masak tuh cabe sampai dia coklat dan wangi. Terus gua siram dia pakai air. Nah gua racik dulu nih pakai garam sama penyedap. Gua masukin tuh bakso, masukin sosis. Kecilan apinya. Nah kasih telur are ini bumbu rahasia kita masukin kerupuk secukupnya. Nah sayur dah. Ya udah matengin pakai panci Rafael Bell gede banget kan. Oke terakhir mie. Nah udah tuh jadi bakso pedas. Itu mah makanan sehari-hari gua sini. Nih goreng dulu tuh cabe, kemiri, tomat ya. Nah udah sedap, udah layu ya, pindahin tuh ke chopper. Nah tambahin terasi sama bawang-bawangan tuh ya.
Udah kan, ya udah dicoper pakai choppernya Arashi. Udah jangan lama-lama biar nggak halus-halus banget ya. Nah baru nih dimasak beneran ya. Gue tambahin air tuh. Nah baksonya lah. Ya udah gue racik dulu nih pakai gula coklat, garam, penyedap, sama jeruk nipis. Nah gue cobain dulu nih, enak. Ya udah dimasak sampai nyerep jadi. Nah malam-malam bikin kue buat Indonesia nih. Pakai nasi favorit kita. Cetak dulu. Goreng mie ulang tahun nih. Nah cetak lagi. Nah telur kan biar komplit. Cetak lagi. Kein berkedel. Gorengnya pakai Vicenza ya. Bisa masuk oven dia. Nah cucun tuh. Yang rapi ya buat Indonesia. Ayam favorit kita nih. Ayam kuning ya. Goreng lagi di panci Vicenza. Wangi banget. Nah, cucun di sini ya. Udah tinggal goreng tempe makanan kita semua, oceng-oceng. Nah, cucun di situ. Udah, gue tambahin tuh telur merah putih ya. Kayak bendera Indonesia merah putih. Kuenya jadi. Coba. Mau, udah habis. This is so cute. Nah, gue mau bikin nih beruang kecil jadi gede kayak gitu. Ya udah langsung gue masak mereka semua di pancinya Vicenza. Tenang aja dia anti lengket, jadi gue nggak bakal kena marah. Ya udah nih, langsung aja gue tuang ke cetakan beruang kan. Nah, terus gue kulkasin dia. Kita lihat beneran jadi apa kagak nih. Udah 3 hari gue diemin dia. Oh my god. Yes. Beruang. Yeay. Thumbnail dulu. Beruang. Martabak mini. Kulitnya garing banget. Nih gue kasih tau dah, bikinnya cuma pakai tepung tuh. Terus campurin tuh maizena sama gula. Nah tambahin tuh air. Gue kocok dah sampai kalis dia. Tuh, terus gua tambahin telur sama baking powder, campurin bentar. Nah istirahat sejam. Udah, gua kasih larutan ajaib. Nah, gua masak dia pakai teflon bulat-bulat. Nah, udah bentukannya gitu, gua kasih gula. Udah tutup dulu ya sampai mateng. Buruk tuh gua olesin mentega. Udah, gua kasihin topping dulu ya. Remesis keju, susu kental manis sama coklat warna-warni. Nah, yang yogurt gua taruh di coklat, yang matcha di keju. Udah itu jadi. Tiap gua mager gua bikin dia keripik tempe pedes. Nih pakai tuh cabai sama bawang putih ya. Nah tinggal dicoper. Yang mager duduk aja. Tuh halus sendiri kan. Udah ini tinggal di oseng-oseng cantik aja. Pakai gula coklat, gula putih ya. Nah siremin cuka. Garam udah masuk tuh. Nah udah wangi banget nih kan. Tinggal kasih keripik tempe. Udah tinggal dibalurin ke tempenya ya biar nyampur. Udah jadi keripik tempe pedes buat orang mager. Nih pakai madu ya bukan minyak. Mau bikin sendiri. Nih gue kasih tau dah. Tuh ayam gue siram pakai bumbu Nashville. Nah udah tinggalin dulu. Gue masak nih madu, kasih cabai rawit ya, kasih bon cabai sama cuka. Pakai frying pan Rafael ya karena dia anti lengket. Nah udah mendidih tuh, udah jadi nih kuah madu. Ya udah gue bikin tuh tepung ayam gorengnya pakai terigu sama bumbu rahasia. Kubur tuh ayamnya di tepung, goreng dah sampai warna kayak gitu. Nah udah goreng lagi biar ekstra crispy pakai woknya Rafael Bell. Nah ayamnya udah jadi, tinggal disiram. Nih kue yang bocil bisa bikin ya, kue handuk. Enak. Tuh kan enak, cuma pakai telur, gula, garam dikit, vanila dikit, dipencet dulu biar nyampur. Nah pakai tepung terigu, cocoa powder, susu ya, mentega cair. Nah campur pakai chopper Arashi, langsung mulus disaring dulu. Nah istirahat dulu dia 30 menit. Udah tinggal dipeluk di teflon, susun berjejer. Nah pakai whipping cream tinggal oles tuh. Udah gulung kayak yang asmer itu. Udah tinggal dikulkasin. Nah taburin cocoa powder jadi. Kenapa siomay itu makanan yang gak pernah bikin bosen? Enak. Nih biar sama-sama enak tuh, gue pakai paha 1. Nah kasih bawang putih. Masukin dah tepung sagu, nah putih telur. Terus masukin dah tuh cairan rahasia kita. Nah bumbu rahasia kita, es batu dah.
Nah, choppernya pakai yang ada 3 mata pisau ya, kayak Arashi. Nah, udah halus aja tuh, masukin dah paha 1 ya. Chopper dah tipis-tipis dia. Nah, emang biar nggak halus, kasihin wortel ya. Aduk. Udah taruh di kulit pangsit. Nah, diulek-ulek gitu. Taburin tuh wortel. Nah, kukus di rice cooker Arashi. Cap cip cup, pilih yang kukus. Buru ya, kita bikin nih. Masukin bawang-bawangan, cabai secukupnya. Nah, udah mulai wangi kan? Siram dah pakai air. Kasihin 1 sendok makan cuka. Nah, saus sambal. Sendok teh kaldu jamur. Nah, gula tuh ya, aduk-aduk. Nah, jurinya cobain dulu, enak banget. Udah blebeb-blebeb jadi, tidak terasa udah 20 menit. Wow. Telur gulung yang anti gagal buat pemula. Nih, pecahin dulu telur kalian secukupnya. Nah, airin dikit tuh ya. Kasih nih bumbu rahasia kita. Kocok. Nah, tuh minyak sampai kayak gitu ya. Nah, siram langsung dia ngambang. Nah, tarik ke pinggir. Udah gulung kayak kata si Asmer. Copot ya, ditarik lagi. Udah jadi. Nah, dimakan dah sambil minum cimori. Wah, cimori ada varian botolnya loh, rasanya segar dan bernutrisi. Variannya banyak, ada varian low fatnya juga. Ngilangin aus, apalagi cuacanya lagi panas banget. Kak, cemilan tanpa kompor. Nih, s'mores dip, gak nyampe 10 menit jadi. Nih, gua potong dulu coklat gua. Nah, taruh tuh di aluminium foil. Udah. Terus atasnya gue kasihin marshmallow yang banyak. Ya udah, gue masukin dah ke air fryer Rafael yang punya 8 menu dan udah LED digital. Lucu sekali. Udah jadi. I get my peaches out Georgia. Oh yeah, she. I get my weed from California. Nah, gue mau makan itu. Ya udah, gue bikin ayam McD-nya dulu. Abis dicelupin, dikubur di tepung kering. Nah, gue goreng tuh sampai golden, crispy, and delicious. Nah, gue mau bikin moza yang kayak dia. Gue masukin ke air fryer Rafael yang teknologi pemanasnya udah 360 derajat. Oh, udah jadi. Ya udah, gue coba. Lo merah banget kagak nih? Wah, yes. Right. Kata ini enak banget. Sama kita coba, lihatlah ini shape-nya. Enak banget. Teh Madura yang bikin emak kalian gak marah-marah. Bisa teh Maduranya enak gak Mi kemarin Mi? Enak. Karena enak, gue kasih tahu nih, nemunya di Yummy app. Gue masukin bahan ayam sama kacang. Nah, gue filter di bawah 100.000, masaknya di bawah 60 menit, porsinya secukupnya. Nah, ketemu nih sate Madura, ada videonya tuh ya, jadi nggak usah capek mikir tuh, ada resep udah ditulisin, cara masak udah ditulisin. Nah, langsung gue buat. Nih, dikasih kecap dulu ayamnya. Nah, serainya kagak muat tuh, jadi gue pindahin ke baskom. Terus gue masukin dah tuh bumbu rahasia yang ada di Yummy app. Nah, gue aduk, udah istirahat 30 menit dah. Nah, gue cucuk mereka semua, udah di sate tuh, dipanci. Udah goreng bawang sama cabe. Nah, kacang juga, terus blender. Nah, masak lagi tuh pakai air. Udah berminyak, ya udah tinggal siram ke satenya, udah jadi tuh gyoza. Tapi kemarin rasa gyozanya gimana? Wah, enak. Wah, enak tuh kan. Jadi pakai paha ayam, nah bawang putih, jahe, airnya aja. Kasih dah bumbu-bumbu rahasia kita. Udah dicoper pakai Arashi. Nah, masukin lagi pahanya. Chopper pelan-pelan pakai Arashi. Udah jangan halus-halus. Nah, masukin sayur kol. Aduk. Udah lipet-lipet dah di kulit pangsit ya. Nah, sisanya gue kasihin bawang karena gue nggak doyan. Terus digoreng di rice cooker Arashi yang multifungsi dan wattnya rendah. Udah coklat, siram pakai air panas, udah tutup. Nah, masak dah sampai kering. Udah jadi. Oh my god. Resep pizza nih, Pizza Hut beef barbecue. Nah, gue campurin dulu tuh ragi, gula, air anget ya, aduk-aduk, diemin. Nah, masukin tuh tepung, minyak, garam, air yang tadi.
Gua mixer sampai kalis. Nah, diamin dulu 45 menit. Nah, snacknya nih, puff pastry, olesin coklat, kasihin garpu. Nah, masukin air fryer Sekai Avo 220. Udah jadi coklat pie. Nah, gua gepengin tuh pizza sampai gede, lipet tuh pinggiran, cucuk-cucuk tengahnya. Kasihin saus barbecue yang banyak, taburan mozzarella dengan topping sosis dan bombay. Ya udah di oven pakai si Sekai yang lagi promo tanggal 9/9 jadi. Gua nggak expect rondok mozzarella coklat tuh. Enak banget. Nah tuh tepung terigu gua kasihin garam, gula, telur, susu. Aduk deh. Udah jadi gua potong tuh mozzarella, cucuk ke tusuk sate. Nah celupin ke tepung tadi, kubur di tepung panir. Udah gua goreng sampai golden brown. Tinggal lelehin kolata Fineza coklat button yang udah bulet-bulet, kagak usah dipotong. Tuh kan udah leleh, ya celupin tuh rondok ke Fineza button yang bisa dibeli di supermarket terdekat. Nah kasih emas biar kayak yang suka bikin es krim itu. Udah deh jadi, ya udah gua makan dulu ya. Jangan lupa tuh kolata rumahan lagi mengadakan giveaway merdeka dari rumah. Enak banget. Ya udah. Oke, anak kos ini. Ada tahu garing salted egg. Enak banget. Nih lelehin tuh mentega. Nah udah masukin cabe, bawang, daun. Udah wangi banget tuh. Kasih bubuk telur asin, susu kental manis sama garam. Udah berebusa gitu ya. Cemplungin tahu garing tagar yang bisa dibeli di ojek online. Aduk jadi cemilan harga anak kos. Yang lagi banyak tugas nih nachos mac and cheese. Nah tuh air digaremin dulu, gua masukin temennya makaroni si fusilli udah al dente, lelehin tuh mentega, masukin bawang bombay, bawang putih, cabe secukupnya, ayam secukupnya. Udah kasihin saus bolognese murah rahasia. Nah kasihin tuh susu, aduk udah mendidih, masukin temennya makaroni, kasihin keju bubuk, keju meleleh. Udah jadi. Nah dimakannya pakai cimi, ada cimi keripik tempe dan keripik ubi. Nah taruh di atas si cimi, jadi tuh nachos mac and cheese buat. Es kepal kau kayak gimana ya? Nah masukin tuh kan susu dan kau bubuk, terus susu kental manis. Seperti yang lagi nonton, gua aduk. Oke, karena adonannya ini kurang encer, jadi kayaknya mau gua tambahin susu cair dikit. Tambahin dikit, ya nggak kelihatan. Oke, ini encernya udah pas. Nah, gue serut tuh es batu pakai chopper Arashi yang punya 3 mata pisau, jadi halus banget kayak es serut. Nah, gue bentuk dia kayak nasi. Terus tuang sirup dan kau yang tadi udah dibikin. Terus gue kasih topping Coco Crunch Oreo sama kasih Coco Powder biar agak pahit-pahit dikit. Mari kita coba es kepal kau. Dan kaunya itu rasanya susu banget, jadi manis. Ngetaichan malam-malam. Rasanya tuh enak tapi pedes. Nah bumbuin dulu gue pakai bawang, kecap asin, kecap ikan, lada ya penyedap, kasih virgin coconut oil lemonilo biar rasa gurih dan manis, kasih minyak kelapa, nakul kasih. Bikin tuh sambal pakai cabai secukupnya, bawang, kasih tuh penyedap, gula, kasih virgin coconut oil lemonilo sama air. Nah udah halus dimasak, cobain dulu, enak jadi sambal taichan. Nah cucuk satenya udah tinggal dipanggang di teflon. Nah olesin sambal taichan sama kejunya. Ternyata mozzarellanya tidak menempel pada si Oke. Walaupun tidak di tengah nggak apa-apa. Jadi malam-malam gua cek ada nasi. Ya udah gua bikin aja tuh nasi yang sudah terlupakan. Nah kan pakai jamur, kebetulan ada jamur tiram yang udah mendem 3 bulan di kulkas. Gua iris-iris dikit biar nggak keselak. Nah taruh tuh di mangkok, terus gua potong-potong ayam. Ya nggak kecil nggak gede.
campurin ke jamur. Nah, bumbuin tuh pakai bawang putih dan bumbu-bumbu rahasia seperti saus tiram, kecap manis, kecap ikan yang gambarnya cumi, lada, garam. Terus diaduk dulu lah. Harusnya pakai jahe, cuma nggak ada jahe. Ya sudah, gua aduk dulu, terus gua kulkasin bentar. Abis itu gua masak dia setengah matang, kata jurinya udah enak. Ya udah. Terus tinggal campur nasi pakai air sama kaldu ayam. Udah aduk lah. Ya udah gua susun pakai topping telur rebus, topping ayam, terus nasinya dedet-dedetin, tutup pakai aluminium foil biar nggak kehujanan. Udah deh, gue masukin ke rice cooker Arashi yang bisa jadi kukusan dan jadi apa aja. Ada 8 menu ya. Panci nasinya tuh dari teflon anti lengket. Nah, udah jadi nih, tinggal tumplekin ke piring. Ya sudah, saya makan dulu. Enak banget, mirip banget sama nasi tim. Dessert box coklat yang lumer banget. Kasih tahu nggak ya resepnya? Nih, panasin tuh whipping cream sampai mendidih, tuang ke coklat. Nah, aduk-aduk meleleh, kasih mentega, aduk-aduk mengkilap. Diinginin bentar di kulkas. Nah, udah dingin, di whip sampai gitu. Bikin kuenya pakai Nutri-Cake brownies coklat. Cuma tinggal gua masukin, kasihin mentega, telur, air, aduk. Nutri-Cake mah nggak butuh mixer. Udah tinggal gua tuang ke loyang yang kegedean di oven. Kalau nggak punya Nutri-Cake bisa dikukus, terus dicelup pakai kotak. Nah, susun kuenya dulu, terus krimnya, browniesnya lagi, krimnya lagi. Lelehin coklat sama susu, siram pakai coklat sampai luber, kasih choco chip yang bulat. Udah gue makan. Dari atas sampai bawah itu coklat. Nasi Nutri-Cake ada di e-commerce atau supermarket terdekat. Gaya. Jadi ini mau snapper makan mie pedas level 30 sama dimsum. Pertama kukus dimsumnya di electric cooker Samono. Electric cookernya ada 2 tingkat kepanasan. Pancinya 3 lapis jadi tahan panas. Food grade dan bentuknya kecil, jadi gampang disimpan. Oke, ini dimsumnya udah jadi. Sekarang masak mie-nya. Masukin bumbu saus, masukin bumbu bubuk, terus kita aduk. Minyak udah jadi, gua tambahin nori. Lumayan pedes, tapi kata emak gua ini gak pedes. Kejunya cuma ada dikit, tapi enak. Pedes masuk hidung. Minyak pedes banget. Ngiler gak sih liat makanan yang kejunya lumer banget? Gue mah iya, makanya gue bikin. Jadi gue larutin gula sama air hangat, kasih ragi, lihat aktif kagak. Sembari itu gue masukin tepung, makasih garam, aduk-aduk tipis biar raginya aman. Nah, raginya aktif tuh, masukin dah. Aduk-aduk tipis lagi sampai udah nggak bisa diaduk, baru di mixer. Nah, udah agak nyatu, kasih minyak tuh. Mixer dah sampai kalis. Udah dia istirahat dulu 30 menit. Nih bikin sausnya pakai bawang putih yang banyak.
kasih tuh mentega, keju spread, tambahin bubuk bawang putih, lada, cabe. Udah gue aduk-aduk sampai dia kayak krim. Terus rotinya deh jangan lupa bagi dua. Nah roll tuh ya sampai gepeng satu-satu. Ya satunya lagi ngantri dulu. Nah pindahin dulu ke tray bentuk persegi, kasih selai garlic cheese, kasih mozzarella yang banyak, belah-belah dulu, kasih oregano. Cepet kan, tinggal masukin ke Sekai Avodo 20 yang bisa air fryer, bisa oven. Udah deh 10 menit kemudian jadi roti garlic cheese. Mari kita coba. Rasanya itu enak. Ada rasa bawangnya sama ada rasa kejunya. Kue lava, bukanlah ini puding lava. Jadi ambil tuh Myfla. Nah, tinggal tuang ke mangkok, kasih air panas. Udah tinggal diaduk-aduk-aduk jadi fla puding. Terus cetak tuh, dicetakkan es batu. Terus bekuin di freezer dah. Nah udah beku kan baru bikin puding Nutrijel yang rasa strawberry. Tinggal tuang, kasih air sesuai petunjuk. Udah tinggal dimasak sambil aduk-aduk-aduk sampai blebeb-blebeb. Tuang deh ke mangkok yang ada di rumah kalian. Setengah aja. Nah kalau atasnya udah bisa dipegang, dikerok, terus masukin dah es batu flak pudingnya. Terus ditutup pakai puding Nutrijel rasa coklat. Udah tinggal dikulkasin jadi deh puding lava Blackpink. Rasanya tuh ya enak banget lah, apalagi kalau Myfla-nya banyak. Terus gue bikin lagi yang rasa mangga mau melon. Gue kasih nama puding lava tutti frutti. Wih, yang ini bagus. Terus gue bikin lagi yang rasa cappuccino sama karamel. Gue sebutnya puding lava karamel macchiato. Oke, untuk resep menarik lainnya bisa kalian cek di Instagram, Facebook, atau YouTube-nya Puding Nutrijel di sini. Nih orang bisa bikin kornet yang dalamnya meleleh kayak lava. Langsung aja gue keluarin daging kornet sapi yang di rumah. Jadi dipanasin bentar terus tinggal pluk. Nah terus tengahnya dikasih lobang, dipotong bentuk kotak, abis itu digali-gali sampai kayak gitu. Nah terus diisiin pakai 2 telur. Karena nggak muat gue kurangin dikit. Terus ditutup deh pakai keju mozzarella. Nah dimasukin air fryer, gue pakai air fryer Gabor. Ini pancinya anti lengket jadi mudah dibersihkan. Ada 8 menu fungsional, dayanya 1000 watt. 15 menit kemudian jadi deh. Tentu saja pemanasannya merata. Tapi apakah dalamnya beneran meleleh? Apa gagal? Ternyata kornet lava gue berhasil. Ya udah gue makan dulu. Tentu saja rasanya enak kayak kornet, tapi lebih enak tambahin bumbu sama nasi. Oke, jangan lupa cek produk Gabor lainnya di Shopee Gabor Official Shop. Oke, jadi brokoli ayam lada hitamnya udah jadi. Sekarang makan brokolinya dulu. Ayamnya. Ayam sama nasi. Brokoli sama nasi. Suapan terakhir ayam brokoli nasi. Udah habis. Nih gue kasih tahu bikinnya itu ayamnya gue iris tipis-tipis. Terus dibumbuin pakai minyak sayur, kecap asin dan tepung jagung. Ambil brokoli, terus ditebang dulu pohonnya. Direbus pakai air garam setengah mateng, terus dibilas pakai air. Tumis deh dagingnya sampai mateng. Nah ini baru tumis bawang. Kasihin lada hitam lemonilo yang dari hasil petani lokal dan dari rempah asli pilihan tanpa bahan tambahan. Masukin brokoli, masukin ayam, kasihin saus tiram, kasihin minyak wijen. Udah rata, kasihin air tepung jagung biar ada efek kental-kentalnya jadi. Nah lu pada tahu Royce coklat kan? Gue nemu yang paling murah. Jadi gue buat sendiri pakai dark coklat. Terus gue masak whipped cream dan unsalted butter di api kecil sampai dia meleleh. Abis itu gue tuang ke coklatnya dan diaduk sampai dia meleleh sempurna. Terus gue udah buat kotaknya mandiri dan dituang aja langsung. Abis itu dikulkasin 2 jam. Udah deh jadi. Terus ini udah gue tanda-tandain biar dipotongnya gampang. Nah dipotong sesuai dengan ukuran. Diusahakan jangan miring-miring biar terlihat ekspensif.
Terus terakhir di sprinkle pakai cocoa powder. Udah jadi deh Royce coklat KW. Ternyata coklatnya itu beneran cuy. Ini dia ayam pedes yang bikin nagih banget. Jadi gue bikin pakai ayam yang udah dipotong, kasih jeruk nipis, kunyit, garam, terus digoreng, jangan ampe over mateng. Terus aku menyambel di blender pakai bawang, kemiri, jahe, cabai rawit, dan air. Habis itu ditumis, dikasihin serai, daun pandan, daun salam. Nah ini udah mateng, baru gue masukin ayam, daun jeruk, air, gula, dan jagoannya kaldu jamur lemonilo. Kaldu nikmat dan praktis. Terus gue masak sampai dia nyerep dan jadilah ayam pedes. Ini tuh pedesnya yang tipenya bikin enak. Jadi gue udah beli topokinya yang mujige. Gue potong topokinya jadi 2. Terus masak dulu sampai dia lembek. Nah tusuk sate, isinya 8 topoki. Celupin ke saus topoki mujigenya. Terus di grill deh di panci sampai sausnya tercaramelize jadi coklat. Ya udah jadi deh. Tinggal disiramin saus topokinya sama kasih keju mozzarella. Terus tinggal makan. Ternyata saus topokinya yang tercaramelize tuh bikin tambah enak loh. Gue sih lebih suka yang diginiin daripada dimasak biasa. Dulu gue kira ayam woku tuh ayam dari Jepang, ternyata dari Indonesia. Jadi saus woku itu gue cuma tinggal memblender bahan-bahan ini, dan kunyitnya harus banyak. Nah kalau udah halus tinggal dimasak kayak biasa, dikasih daun-daunan. Terus ini nggak dipakai semua jadi bisa disimpan. Tuh, gue cuma pakai setengah buat ayamnya. Nah, kalau udah tercampur di panci Vicenza, tinggal kasihin air dikit, terus daun pandan. Nah, kalau udah bleb-bleb, tinggal kasih tomat, daun bawang, dan daun kemangi terakhir. Udah jadi deh ayam woku. Ternyata rasanya tuh mirip sama ayam woku yang pernah gua makan dari masakan temen bapak gua. Kalian tahu kan ayam goreng kremes yang dijual-jual itu? Gua punya resep magernya. Jadi gua buat sendiri pakai ayam pentung yang gua kasihin jeruk nipis biar dia nggak bau ayam. Habis itu gua geprek kemiri. Udah cuma kemiri aja, habis itu nggak ada lagi. Terus langsung ke panci kasihin air. Nah gua cukup kasihin bumbu ayam goreng lengkuas lemonilo. Rasanya enak banget kayak ulekan sendiri. Praktis dan bebas ribet, bisa untuk masak sekeluarga. Terus ayamnya tinggal diungkep, terus tinggal digoreng. Habis itu gua goreng kremesannya pakai tepung kremes lemonilo yang cuma tinggal campur air. Udah jadi deh ayam goreng kremes mager. Paling enak itu dimakan pakai nasi sama sambal. Rasanya tuh nggak kalah sama yang dijual-jual. Nih kue favorit yang ada di besekan Pai Suzu. Cuma pakai tepung terigu dicampur butter. Habis itu dihancur-hancurin. Nah, habis itu dikasihin susu kental manis. Udah deh, tinggal dicampurkan sampai dia jadi buntelan. Habis itu diratain ke teflon sampai dia bentuknya kayak mangkok. Terus dianya ditusuk-tusuk pakai garpu. Udah deh, bikin isinya dulu. Tinggal campurin maizena, air, telur, susu kental manis, dan perasa vanila. Diaduk rata, udah jadi, tinggal dituang ke kulitnya dan dimasak pakai api kecil sampai mateng. Udah jadi deh. Nah, suka bikin kue, upload video kalian ke TikTok pakai hashtag kreasi kue, nanti bisa collab sama Bittersweet by Najla. Ramen hack baru, mie pakai minyak panas.
Nah, pakai mangkok yang kalian punya aja, terus pakai cabe, bawang putih, kaldu ayam, saus tiram, minyak wijen, daun bawang. Habis itu hati-hati disiram pakai minyak panas. Nah, setelah diaduk kayak gini, terus tinggal kasih mie. Gue pakai mie kering lemonilo. Nah, cocok untuk berbagai macam hidangan mie tanpa pengawet dan pewarna buatan. Aduk-aduk dikit di bumbu minyak panas, udah jadi deh. Ternyata rasanya enak. Ternyata enak. Padahal gua kurang suka sama bawang. Bawang putih, bawang merah, daun bawang. Gua kasih rating 8,5 dari 10. Mana yang gak pernah makan bittersweet keju? Gua nemu yang murah lagi. Jadi bikin sendiri pakai biskuit keju. Terus di blender. Nggak bikin cream cheese-nya, pakai kuning telur, tepung maizena, tepung terigu, vanilla, diaduk rata deh. Abis itu gua ke kompor, panasin susu, gula, butter. Api kecil ya. Nah, udah meleleh, tuang ke telur tadi. Terus dibalikin lagi ke panci sambil disaring. Nah, keju spread, terus dimasak ampe sekental itu. Udah deh, tinggal disusun. Biskuitnya dulu diratain, habis itu dimandiin pakai susu, terus krim kejunya, biskuitnya lagi, mandiin lagi, krimnya lagi. Kulkasin semalaman, gua tidur. Nah, bangun-bangun udah jadi, tinggal ditambahin sprinkle biskuit keju. Udah jadi deh makan. Ini krim kejunya enak banget. Ini salah satu minuman alpukat yang harus dicoba sama orang yang gak suka alpukat. Tips biar alpukatnya enak, pilihnya yang udah mateng, yang kalau dipencet tuh lembek-lembek gitu. Tuh, mulus kan? Dan kalau dikerok langsung peluk, nggak susah. Nah, dibejek-bejek gitu. Terus es batunya itu harus kayak es serut. Terakhir taburin Milo. Udah jadi alpukat Milo. Rasanya itu ada rasa Milo. Alpukatnya mulus, bersih, nggak pahit. Oke, sapo tahu skip dulu. Sekarang eranya tofu siwit. Nah, gue racik bumbunya pakai saus tiram, kecap manis, kecap asin, lada, dan penyedap. Nah, di sini yang agak tricky, jadi tofunya itu dikeluarin jangan sampai putus. Udah deh, tinggal digulung di rumput laut or seaweed. Kalau seaweednya udah lembab baru dipotong, habis itu tinggal ditepung maizenain. Nah, ini gorengnya pakai extra virgin coconut oil lemonilo. Ini memiliki rasa gurih dan manis khas minyak kelapa. Goreng sampai kuning dan crispy. Nah, masak sausnya pakai bawang bombay, cabai rawit, bawang putih, bumbu yang tadi dikasih air. Terus terakhir dikentelin pakai air maizena. Tinggal disiram, jadi tofu siwit. Bagian luarnya itu ada crispy-nya dan dalamnya lembut.